Suamiku menikah lagi tanpa sepengetahuanku. Dan yang paling menyakitkan, semua terjadi atas permintaan ibu mertuaku sendiri. Di balik pernikahan rahasia itu, ada luka yang tak terlihat, air mata yang tak pernah terdengar. Aku adalah istri sah yang tiba-tiba harus menerima kenyataan pahit, dikhianati oleh dua orang yang paling kupercaya. Dalam video ini, aku menceritakan semuanya. Dari awal pernikahan kami yang penuh cinta, hingga rahasia besar yang menghancurkan rumah tangga kami. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran, kekuatan, dan pelukan dari jauh untuk siapapun yang sedang melalui hal serupa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Tonton sampai habis, dan bagikan jika kisah ini bisa menyentuh hati orang lain. Mari kita mulai cerita ya. Namaku Rani. Aku adalah seorang istri dari pria yang sangat aku cintai, Faris. Kami telah menikah selama 8 tahun, dan setiap tahun dalam pernikahan itu terasa seperti petualangan yang kami lalui bersama. Dari awal yang serba sederhana, tinggal di rumah kontrakan mungil dengan perabot seadanya, makan mie instan di malam hari karena gaji belum cukup, sampai akhirnya kami bisa punya rumah sendiri, meski masih dicicil. Aku menyaksikan sendiri bagaimana Faris berjuang keras untuk mewujudkan mimpi kami. Setiap kali aku lelah, Faris ada untuk menguatkanku. Setiap kali ia jatuh, aku yang mendukungnya kembali berdiri. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami selalu saling melengkapi. Setidaknya, itu yang aku yakini, sampai aku menemukan sebuah kenyataan yang mengubah semuanya. Di suatu malam yang tenang, aku sedang membersihkan meja makan saat ponsel Faris yang tertinggal di sofa bergetar. Sebuah pesan dari kontak yang tidak tersimpan, "Aku tunggu malam ini, sayang." Dadaku berdebar. Aku tidak langsung menuduh, hanya membaca ulang pesan itu sambil berharap aku salah mengartikan. Tapi ternyata, pesan itu hanyalah pintu menuju rahasia besar bahwa suamiku telah menikah lagi diam-diam. Yang lebih memilukan, bukan hanya Faris yang merahasiakannya, tapi juga ibu mertuaku sendiri, wanita yang selama ini kupanggil Bu, yang sering kupeluk, yang sering kubawakan makanan kesukaannya. Dialah yang justru mendorong Faris untuk menikah lagi. Hari itu aku duduk berhadapan dengan ibu mertuaku di ruang tamu rumahnya. Tanganku gemetar. Aku tak tahu harus mulai dari mana. Tapi semuanya akhirnya meledak keluar. "Bu, kenapa ibu setuju Faris menikah lagi? Bahkan tanpa memberitahuku?" Ibu mertua hanya menatapku tenang, lalu menjawab dengan kalimat yang akan terus terngiang dalam pikiranku seumur hidup. "Rani, kamu harus belajar menerima kenyataan. Ini semua demi kebaikan keluarga." Mataku memanas. Kebaikan keluarga? Saya ini keluarganya, Bu. Saya istri sahnya. Kenapa malah saya yang harus menerima seperti ini? Ia menghela napas panjang, seolah-olah aku ini anak kecil yang tak paham dunia. "Kamu terlalu emosional. Dengarkan ibu baik-baik, Rani. Faris sudah menikah lama, tapi kalian belum juga punya anak. Ibu cuma ingin cucu. Dan perempuan itu datang membawa harapan." Hatiku runtuh seketika. Jadi semua ini tentang keturunan? Tentang cucu yang belum juga hadir? Haruskah pengorbanan bertahun-tahunku diabaikan hanya karena itu? Kalau kuingat-ingat, sebenarnya tanda-tandanya sudah muncul sejak beberapa bulan terakhir. Faris mulai berubah. Ia yang biasanya cerewet soal pekerjaannya, jadi lebih banyak diam. Ia yang dulu selalu memelukku sebelum tidur, kini malah tidur lebih sering di sofa atau pulang larut dengan alasan lembur. Aku mencoba mengerti. Aku pikir dia sedang banyak tekanan di kantor. Tapi firasatku sebagai istri berkata lain.
Ia mulai sering pergi tanpa menjelaskan, bahkan kadang memakai parfum yang tak pernah ia pakai sebelumnya. Hal-hal kecil seperti itu terasa mencurigakan. Puncaknya, saat aku hendak mengambil cucian dari jaketnya, aku menemukan 2 buah tiket kereta atas nama Faris dan perempuan lain. Bukan tiket kerja, bukan juga urusan keluarga. Ada keterangan, pasangan, pada tiket reservasi itu. Aku duduk di lantai kamar sambil memegangi tiket itu. Hatiku remuk. Aku ingin menyangkal, ingin berkata bahwa mungkin ini kesalahan sistem. Tapi hatiku tahu, ini bukan mimpi buruk. Ini kenyataan. Yang membuat luka itu makin dalam adalah kenyataan bahwa pernikahan kedua itu bukan hanya diketahui oleh ibunya, tapi justru dirancang olehnya. Ya, ibu mertuaku sendiri yang mencarikan calon, menjodohkan, bahkan ikut mengurus semua keperluan pernikahan diam-diam di kampung halaman. Aku tak bisa berhenti menangis saat tahu bahwa selama ini, saat aku sibuk menabung, berobat, dan berdoa agar bisa punya anak, mereka di belakangku justru menyusun rencana untuk menggantikanku secara perlahan. Yang membuatku marah bukan hanya pengkhianatan Faris, tapi juga betapa teganya ibu mertuaku. Selama ini, aku mengurusnya saat sakit, bahkan menginap di rumahnya jika Faris dinas keluar kota. Tapi semuanya tidak cukup, karena yang ia butuhkan hanyalah cucu. Dan menurutnya, aku sudah gagal sebagai istri karena belum memberinya. Saat aku bertanya, apa saya tidak cukup baik untuk keluarga ini, Bu? Ia hanya menjawab dingin, kamu terlalu lemah, Rani. Keluarga ini butuh penerus. Akhirnya, aku duduk berdua dengan Faris di ruang keluarga. Suasana sangat sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku enggak pernah menyesal mencintaimu, Faris, kataku pelan sambil menahan isak. Tapi aku menyesal karena terlalu percaya sama kamu. Aku enggak pernah menyangka kamu sanggup melakukan ini. Faris menunduk. Tangannya gemetar. Aku minta maaf, Ran. Sumpah aku enggak ingin semua ini jadi begini. Tapi aku juga enggak bisa lawan ibu. Hatiku makin remuk mendengarnya. Jadi, dalam memilih antara aku dan ibunya, dia memilih tunduk pada ibunya, dan membiarkanku terluka sendirian. Aku ini istrimu, Faris. Tempatmu pulang. Tapi kau perlakukan aku seperti pilihan terakhir. Padahal aku memilihmu setiap hari. Ucapku dengan air mata mengalir. Ia hanya diam, tak mampu menjawab. Setelah aku tahu semuanya, aku mulai memutar kembali potongan-potongan kenangan yang dulu terasa biasa saja. Tapi kini, semuanya terasa seperti isyarat yang selama ini kuabaikan. Aku ingat, beberapa kali ibu mertua berkata dengan nada menggoda, Rani, kamu jangan terlalu santai. Perempuan itu harus cepat punya anak biar rumah tangga langgeng. Aku hanya tersenyum saat itu, mengira itu candaan khas ibu-ibu. Tapi sekarang, semuanya masuk akal. Aku juga ingat saat aku membawa hasil pemeriksaan dokter dan berkata dengan harapan, Bu, doakan ya, saya dan Faris sedang program hamil. Tapi jawaban beliau waktu itu membuatku bingung. Kalau terus belum berhasil juga, ya mungkin Tuhan punya rencana lain. Kupikir itu nasihat. Tapi ternyata maksudnya, ada perempuan lain yang lebih subur, lebih layak, menurut beliau. Rasanya hatiku seperti ditusuk. Aku merasa ditolak oleh orang yang selama ini kupanggil ibu. Dan semua kenangan kecil itu, yang dulu kuanggap biasa, kini menjadi luka baru yang terus menyayat setiap kali kuingat. Luka itu makin dalam ketika aku tahu siapa perempuan yang dinikahi Faris. Bukan perempuan asing tapi anak dari sahabat dekat ibu mertua sendiri. Rupanya, keluarga itu sudah lama dekat dengan mertua. Anak perempuan itu,
Sebut saja namanya Nisa, sering disebut-sebut oleh ibu mertuaku saat kami mudik ke kampung. Nisa itu cantik ya, Ran. Lulusan perguruan tinggi juga. Masih muda, belum menikah. Aku hanya mengiyakan, tak pernah merasa terancam. Karena siapa yang menyangka, ternyata dia yang sekarang jadi istri kedua Faris. Pernikahan itu dilakukan 2 bulan lalu. Secara adat, di kampung, semua orang di sana tahu, bahkan tetangga pun hadir. Sementara aku, istri sahnya, tak tahu apa-apa. Betapa hancurnya hatiku saat tetangga mengirim video acara pernikahan itu. Faris duduk di pelaminan, memakai baju adat, tersenyum di samping Nisa. Aku menatap layar ponselku dengan tangan gemetar. Nafasku sesak. Rasanya seperti mimpi buruk yang nyata. Kenapa kalian tega? Bisikku sambil menatap langit-langit kamar. Disitulah, aku sadar, aku hidup dalam kepura-puraan yang mereka bangun dengan rapi. Setelah tahu semua, aku tak bisa diam. Aku butuh jawaban. Maka aku mendatangi ibu mertua lagi, meski kakiku berat melangkah. Jantungku berdebar. Tapi aku tahu, aku harus bicara. Bu, kenapa ibu tega? Tanyaku dengan suara bergetar. Saya salah apa? Ibu mertua tak tampak bersalah sama sekali. Ia duduk tenang, bahkan sempat menyeruput teh sebelum menjawab. Kamu terlalu lembek, Rani. Kamu terlalu mudah menangis, terlalu sering sakit. Kamu bukan tipe perempuan kuat. Aku tercekat. Jadi selama ini semua perhatian dan kasih sayangnya hanya topeng? Saya sudah anggap ibu seperti ibu sendiri. Tapi ternyata saya cuma dilihat sebagai penghalang, kataku dengan suara pelan. Tapi beliau hanya menjawab, apa kamu pikir ibu tega? Ibu lakukan ini supaya Faris bisa punya anak. Supaya keluarga ini ada penerus. Kata-katanya seperti palu godam menghantam dadaku. Aku berdiri. Dengan suara setengah patah aku berkata, tapi Faris sudah punya istri. Saya. Dan ia hanya menatapku, seolah itu bukan masalah besar. Setelah pembicaraan itu, aku pulang dengan hati seperti hancur menjadi serpihan kecil. Aku hanya bisa menangis dalam diam, di sudut kamar yang sepi. Aku merasa seperti tak punya siapa-siapa. Dunia seolah membisu saat aku memohon pengertian. Tapi di tengah tangis itu, aku sadar, aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus berdiri. Aku harus memilih, bertahan sambil menelan luka, atau mulai bangkit, meski sendiri. Aku mulai menulis isi hatiku di buku harian. Mencoba mengurai sesak dengan menulis. Ya Allah, aku merasa hancur. Tapi aku tahu, Kau tidak akan meninggalkanku. Doa-doa itu jadi penguatku. Di saat tak ada lagi pundak yang bisa kusandarkan, aku bersandar pada sajadah. Aku tahu, ini bukan akhir. Tapi aku harus memutuskan langkah. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku mulai sadar, aku juga berhak bahagia. Beberapa hari kemudian, Faris pulang lebih awal. Kali ini, wajahnya bukan penuh kebohongan seperti sebelumnya, tapi penuh rasa bersalah. Aku tahu aku salah, Ran, katanya saat duduk di sampingku. Aku nggak bisa berdiri di antara kamu dan ibu. Tapi sekarang aku sadar, aku melukai perempuan yang justru paling berjasa dalam hidupku. Aku tak menjawab. Aku hanya menatap lurus ke depan, menahan air mata. Aku minta maaf. Kalau bisa diulang, aku akan lawan semuanya, lanjutnya. Tapi saat itu, aku takut durhaka. Aku takut mengecewakan ibu. Aku menggeleng pelan. Lalu bagaimana denganku? Apa aku tidak layak kamu perjuangkan? Ia tak bisa menjawab. Hanya menunduk,
tangan terkepal, dan akhirnya menangis. Tangisan yang dulu jarang kulihat. Tapi kali ini, bukan aku yang memeluk. Aku hanya berkata, "Maaf bisa aku beri, Faris. Tapi hati ini butuh waktu untuk sembuh." Hari demi hari berlalu. Faris masih tinggal di rumah, tapi kami seperti dua orang asing. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada pelukan seperti dulu. Rumah kami yang dulu penuh tawa, kini hanya dipenuhi keheningan. Ia mencoba memperbaiki segalanya. Memasak sarapan, menjemputku dari kantor, bahkan diam-diam mencuci bajuku. Tapi semua terasa terlambat. Luka di hati ini terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan hal kecil seperti itu. Aku menghargainya, tapi luka yang ditorehkan bukan luka biasa. Ini luka karena dikhianati orang yang paling aku percaya, dengan dukungan dari orang yang paling aku hormati. Satu malam, Faris berkata lirih, "Aku belum menceraikanmu karena aku masih ingin mempertahankan kita." Aku menatapnya, lalu menjawab pelan, "Dan aku belum pergi karena aku masih menunggu hati ini siap untuk mengikhlaskanmu." Kami duduk berdampingan, tapi hati kami sudah di dua tempat berbeda. Mungkin ini namanya cinta yang terluka, masih ada, tapi tak bisa kembali utuh seperti dulu. Dalam diam, aku mulai mempersiapkan kemungkinan terburuk. Aku mulai mencari pekerjaan tambahan, menyusun ulang keuangan pribadi, dan diam-diam mencari tempat tinggal sederhana jika kelak aku harus pergi. Setiap malam aku menulis jurnal. Bukan lagi hanya curahan hati, tapi juga rencana masa depan. Aku tak ingin hidupku berhenti di titik ini. Aku harus melanjutkan hidup dengan atau tanpa Faris. Aku juga mulai konsultasi dengan psikolog secara online. Aku sadar, aku butuh pertolongan. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memulihkan. Untuk kembali mencintai diri sendiri yang sempat hancur. Dan sedikit demi sedikit, aku mulai merasa kuat. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi berdarah. Aku bisa bangun pagi tanpa menangis. Aku bisa tertawa kecil saat menonton film. Aku bisa bicara di depan kaca, "Rani, kamu cukup." Aku sadar, ternyata mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk menyembuhkan segalanya. Suatu pagi, aku menerima pesan dari seseorang yang tidak terduga, Nisa. Dia menulis, "Maaf Mbak Rani, saya tidak tahu semua ini akan melukai Mbak sedalam itu. Saya kira Faris benar-benar diizinkan menikah karena sudah tidak cocok lagi dengan Mbak." Hatiku bergetar membaca pesan itu. Ada rasa marah, tapi juga rasa lega. Setidaknya, dia tahu aku terluka. Aku tak langsung membalas. Butuh waktu beberapa hari sebelum akhirnya aku menulis kembali. "Terima kasih sudah jujur. Tapi saya harap kamu tahu, saya tidak akan menyalahkanmu sepenuhnya. Kita sama-sama perempuan yang dicintai lelaki yang salah memilih cara." Itu kali pertama aku merasa ringan. Bukan karena aku memaafkan sepenuhnya, tapi karena aku memilih tidak membawa dendam lebih jauh lagi. Aku tak ingin hatiku penuh luka dan kebencian. Aku ingin hidupku damai, tanpa drama, tanpa racun yang diam-diam membunuhku dari dalam. Waktu terus berjalan. Faris akhirnya mengakui semuanya pada keluargaku. Ia datang bersama ibunya, membawa permintaan maaf. Tapi aku sudah tak butuh pengakuan. Aku hanya ingin penutupan. Aku berdiri di depan mereka, dengan suara pelan tapi tegas. Saya sudah memaafkan, tapi saya juga sudah memilih jalan saya sendiri. Faris menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, kali ini aku benar-benar akan pergi. Ibu mertua tidak bicara banyak. Mungkin karena ia sadar, semua yang ia lakukan sudah cukup untuk menghancurkan kepercayaanku. Aku melangkah pergi bukan karena kalah,
Tapi karena aku sadar, bertahan bukan selalu bentuk cinta. Kadang, melepaskan adalah cinta yang paling dewasa. Dan saat ku tutup pintu rumah kami, aku tahu, aku bukan lagi Rani yang sama. Aku telah tumbuh, meski dengan luka. Hari ini, aku menulis kisah ini bukan untuk membuka aib siapapun, tapi untuk mereka yang mungkin sedang mengalami luka yang sama. Untuk kamu yang sedang disakiti diam-diam, kamu tidak sendiri. Untuk kamu yang merasa dikhianati oleh orang yang paling kau percaya, aku tahu rasanya. Tapi percayalah, kamu tetap berhak bahagia. Kamu tetap berhak dicintai tanpa syarat. Dan yang paling penting, kamu pantas mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Aku tak tahu apakah aku akan menikah lagi. Tapi aku tahu, aku akan terus melangkah. Karena hidupku tidak berhenti di pengkhianatan satu orang. Hidupku adalah milikku, dan aku akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran, penguat, atau pelukan hangat dari jauh. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menginspirasi lainnya.